partners, selamat datang di Poin Merbabu Insight Series. Kali ini akan ada pembahasan spesial nih untuk mengawali tahun 2022, yaitu refleksi dan bersyukur atas apa yang telah kita lalui. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung dengar insight dari Kak Anggi yang didapatkan dari buku Time of Your Life karya Rando Kim. Untuk membuka pembahasan kita kali ini, yuk kita dengar sebuah analogi menarik nih dari Kak Anggi mengenai perkembangan manusia. Kita itu ada musimnya masing-masing. Kalau diasosiasikan dengan bunga gitu ya, bunga kan mekarnya tergantung musim gitu. Apalagi kalau di luar negeri banyak musimnya, ada 4 gitu. Ada yang di saat itu bunga yang satu mekar, yang satunya kuncup gitu kan. Tapi pasti mekar kok gitu. Di musim yang memang dia harus mekar gitu. Meskipun awalnya kuncup, ada waktunya gitu kan. Itu dari bunga. Atau misalnya diasosiasikan dengan yang menurut saya menarik tuh dengan jam. Kita kan punya 24 hours per day gitu. Nah, di situ kalau kita asosiasikan 24 jam yang kita punya ini dengan katakanlah jatah usia kita gitu ya. Kalau Rando Kim bilangnya angka harapan hidup tuh di 80 tahun misalnya. Nah, itu kita asosiasikan 80 tahun angka harapan hidup, misalnya sekarang kita berapa? Katakanlah ya 20. Berapa nih teman-teman? Aduh, suka ketahuan ya kalau bahas usia. Misalnya katakanlah 24 gitu ya, kalau di Rando Kim dicontohinnya gitu. Kita 24 tahun misalnya. 24 tahun dari 80 tahun gitu ya. Nah, itu kalau diasosiasikan ke jam yang 24 jam, itu perbandingan ya kalau di matematika itu dibandingin gitu kan. Nah, ternyata usia 24 tahun ini tuh masih di angka 7 pagi. Masih di jam 7 pagi. Kita masih punya sisa waktu yang banyak. Ini idealnya ya, kalau memang kita sesuai angka harapan hidup gitu. Tapi dalam artian maksudnya di sini mengarah ke, coba kalau kita set waktu, kenapa sih semuanya harus terjadi sekarang gitu? Kenapa sih ketika orang mekar sekarang, kita harus mekar juga gitu ya? Apakah itu harus? Atau sebenarnya ini kan masih jam 7 pagi, mungkin ya nggak apa-apa, nanti kita mekar jam 10. Pada akhirnya kita akan mekar juga gitu. Kenapa banyak orang yang berekspektasi atau berambisi bahwa jika orang lain mekar pukul 7, aku harus mekar pukul 7 karena aku nggak punya waktu setelahnya. Gitu, seolah-olah seperti itu. Ternyata kita punya waktu kita sendiri ya untuk mekar. Jadi tidak apa-apa kalau sekarang kita belum mencapai versi terbaik dari diri kita. Salah satu cara agar kita bisa mengurangi rasa insecure ketika melihat orang lain berkembang lebih dulu adalah dengan bersyukur. Namun terkadang bersyukur ini sulit ya untuk dilakukan. Kira-kira mengapa sih kita seringkali sulit untuk bersyukur? Orang tuh susah bersyukur karena dia membandingkan diri dengan orang lain. Gitu. Tapi yang dia bandingkan tuh nggak apple to apple ya. Sebenarnya membandingkan behind the scene hidupnya dengan apa yang orang lain tunjukkan, yang tampil di layar. Gitu kan. Nah, itu yang membuat orang susah untuk bersyukur, untuk bisa mengapresiasi atas apa yang dipunya gitu ya, menerima atas apa yang tidak dipunya gitu. Nah, jadi akarnya dari situ, social comparison. Nah, terus di buku ini aku melihatnya, wah, ini bisa jadi insight yang bagus gitu ya. Ketika kita mengetahui, menyadari bahwa setiap orang itu punya waktunya masing-masing, sehingga ada kalanya kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang gitu, nggak apple to apple. Orang sekarang udah mencapai A gitu ya, terus kita belum mencapai, itu kita belum bisa ambil kesimpulan bahwa kita gagal ke depannya. Gitu, karena bisa aja lebih ke timing yang beda gitu ya, waktu musim yang beda. Kita nggak bisa bilang misalnya ada bunga mawar sama bunga anggrek gitu ya. Bunga mawarnya masih kuncup di saat itu gitu. Sedangkan bunga anggrek tuh udah mekar. Terus kita ambil kesimpulan, bunga anggrek tuh lebih bagus ya daripada bunga mawar, gitu kan? Bunga mawar tuh jelek ternyata bunganya. Bisa nggak kita ambil kesimpulan itu? Enggak kan? Karena memang belum saatnya aja gitu. Itu belum titik optimum si bunga. Wah, ternyata perbandingan dengan orang lain itu belum tentu seimbang ya, belum tentu apple to apple. Karena mungkin saja waktu untuk diri kita dan waktu untuk orang lain itu berbeda. Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa lebih bersyukur dengan kehidupan kita sendiri? Tapi setelah baca buku itu jadinya
aku tuh mencoba untuk bikin life map hidup aku gitu ya. Oke, apa sih purpose-nya gitu ya, atau kayak titik garis finish-nya tuh apa, di mana gitu ya. Di saat aku ngerasa oh ya good enough nih gitu, ini semua udah cukup, dan aku udah bisa merasa bahwa aku happy atau aku meaningful gitu ya di hidup ini gitu. Nah jadi aku buat life map-nya gitu, garis finish-nya di mana, kapan, di mana titik start aku memulai perjalanan, dan sekarang aku udah di mana gitu. Nah di situ tuh jadinya kayak di breakdown, konkretnya adalah bikin kayak target-target dari 10 tahun, dibuat per tahun gitu kan, terus dibuat per bulan, tapi yang apa sih, yang detailnya itu ya yang mendekati dulu lah 1 tahun ini misalnya gitu. Cuma setidaknya ada target-target per tahunnya gitu. Nah setelah punya target yang jelas, terus di situ aku lebih, ya udahlah, setiap orang tuh punya track hidupnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang aku lihat, ih kok dia udah lulus aja sih, aku belum, misalnya gitu ya, itu aku nggak cemas, karena ya aku udah punya life mapku gitu. Karena ketika mereka lebih dulu misalnya di detik ini denganku, bukan berarti kedepannya mereka akan selalu lebih dulu gitu kan, gitu ya. Mereka juga punya track atau timeline, time bonus sendiri gitu di hidupnya. Karena biasanya orang yang cemas, khawatir hidupnya nggak seperti orang lain, dirinya gagal dan lain sebagainya gitu ya, itu karena dia nggak tahu ada lagi nggak ya kesempatan ke depannya. Ini tuh aman nggak ya kalau gagal di hari ini. Tapi kalau misalnya udah punya life map, kan kita bisa prediksi juga ya, oke, kalau saat ini belum berhasil, ada nih plan B yang nggak apa-apa deh, kayaknya nggak berhasil saat ini, tapi setidaknya seminggu ke depan berhasil. Reason. Bagaimana? Penasaran dengan pembahasan lebih lengkapnya? Jika ingin mendengar pembahasan lebih lanjut dengan Kak Anggi, partners bisa menonton melalui video Merbabu Talks edisi Desember 2021, Another Year, Another Gratitude. Yuk, subscribe channel YouTube kami dan like video ini. Partners juga dapat mengunjungi media sosial dan website kami untuk konten pengembangan diri dan informasi mengenai program-program kami. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video Poin Merbabu Insight Series selanjutnya. See you!